Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kita lanjutkan tadabbur kita juz 3 Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها wallahu sami'un alim. Ini ayat kursi ya, ayat yang sudah sering kita baca, kita hafal. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus. Allah tidak, dan Dia terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Kenapa ayat ini disebut ayat kursi? Ya, karena menjelaskan kekuasaan Allah, kursi Allah. Masuk ayat yang utama, ya, karena menjelaskan tauhid dan keesaan Allah. Dijelaskan Allah yang tiada ilah kecuali Allah, yang senantiasa mengurus makhluknya, ya. Makhluknya yang banyak, ya, dari yang besar sampai kecil, di daratan maupun di lautan, yang jumlahnya miliaran, ya. Yang kecil itu miliaran, gak cuma miliaran, lebih dari miliaran ya jumlah makhluknya. Belum yang besar di langit, ada bintang-bintang. Bintang-bintang aja, galaksi itu jumlahnya miliaran, belum bintangnya. Jadi bintangnya kumpulan dari bintang itu galaksi, yang jumlahnya itu miliaran. Ya, jadi kalau kita pahami Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri dan yang hidup dan berdiri mengurus makhluknya. Dan selama menjaga langit bumi itu la ta'khudhu sinatu wa la nawm, tidak pernah ngantuk sedikit pun, ya, dan tidur. Beda kalau manusia, yang kita namanya kita ngurusi keluarga, ya tetap jangan ngantuk, ya. Ngurusi usaha, ya tetap ada istirahat, ya. Kalau tidak ada istirahat. Jadi yang ada di langit dan bumi ini milik Allah, ya, ini ditegaskan. Nah, selain Allah tidak ada yang menolong sungguhnya. Saat kita minta tolong pada manusia, pada apapun, ya, pada keluarga tentunya, nah, tentunya nanti juga minta tolong syafaat pada Rasulullah atau pada yang lainnya, semuanya dengan izin Allah. Nah, tidak ada yang dapat memberikan syafaat pertolongan kecuali dengan izin Allah. Jadi saat kita ada orang
minta tolong pada selain Allah sama kok dikabulkan, ya itu juga dengan izin Allah. Nolong itu sama ada orang pergi ke dukun berhasil, nah, semua juga diizini Allah. Tapi semua yang diizini Allah belum tentu diridhonya Gusti Allah ya. Itu bedanya ya. Orang mencuri ya dia berhasil karena juga diizini Allah, tapi belum tentu diridhoi Gusti Allah. Nah, ya. Dan Allah mengetahui yang ada di hati kita maupun yang di luar kita, zahir batin Allah mengetahui. Ya. Tidak ada orang menguasai, mungkin ada orang menguasai sebuah pabrik ya, tapi dia menguasai jasadnya saja, fisiknya, tapi hatinya dari karyawannya dia nggak mengetahui ya. Dan Allah mengetahui, menguasai yang di fisiknya, zahirnya, batinnya juga Allah mengetahui ya. Jadi ditegaskan wasi'a kursius samawati wal keluasan, kekuasaan Allah itu di langit dan bumi. Sekali lagi wala ya'udu hifdzuma, Allah tidak kewalahan ya. Maksud makhluknya awake jumlahnya banyak, sangat luas langit dan bumi, Gusti Allah enggak kewalahan. Wala ya'udu hifdzuma wal alim. Ayat selanjutnya, walaupun Allah punya kekuasaan yang luas, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berarti gak ada paksaan. Berarti manusia itu diberikan Allah pilihan untuk memilih beriman atau kafir, memilih berbuat ini atau tidak, sholat atau boten ya. Semua diberi pilihan oleh Allah, nggak ada paksaan. Tapi ya kan konsekuensinya, apa yang kita lakukan ada balasannya ya. Beda kalau Allah merintah malaikat terus api terus ya, enggak. Nah, kalau beda dengan manusia punya pilihan, punya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat. Karena itu barang siapa ingkar pada tauhid, ingkar pada syaitan, dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul, tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Tidak jelas yang iman dan kafir. Nanti kebenaran Islam sangat jelas, kebenaran Allah yang maha tinggi sangat jelas. Gak mungkin nanti manusia pun menciptakan dirinya sendiri, gak mungkin diciptakan oleh makhluk, diciptakan oleh patung, diciptakan oleh setan, tapi diciptakan yang maha supranatural, yang maha perkasa, yaitu Allah SWT. Itu sangat jelas ya. Jadi jika kita beriman pada Allah, mengingkari tauhid ya, setan dan apapun selain Allah, maka sebenarnya kita sudah benar, kita sudah berpegang sebuah tali yang sangat kuat yang tidak bakal putus ya. Nah, ini ibaratnya ya, jangan semuanya yang terhadap Allah Ta'ala. Nah, ini menandaskan kekuasaan Allah, sehingga mengingatkan tentang kelemahan manusia, kekurangan kita. Jadi sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya harta kita, setampan-tampannya kita, kuatnya fisik kita benar sangat lemah ya. Karena apa? Karena itu semuanya dengan izin Allah ya. Karena izin Allah maka kita harus ingat itu. Jadi kita harus tak boleh sombong, karena yang berhak sombong adalah Allah, yang punya predikat al-mutakabbir, yang sombong adalah Allah. Jadi kita harus rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Hati kita rendah, hati kita tawadukkan pada Allah, karena semua milik Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena diberikan pilihan, diberikan petunjuk hati kita untuk memilih ke jalan kebenaran. Kita punya iman, punya Islam. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa ya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bisa menjalankan syariatnya, bisa kembali ke dalam keadaan
husnul khatimah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan yafi ni'mauka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli